yang menurut Rocky ini berbahaya dari segi apapun, baik dari segi politik, budaya, dan adat yang ada di sana, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Ya, video kali ini kita akan membahas sebuah video berita di mana terjadi seperti perseteruan antara suku Dayak ya. Kita tahu bahwasanya ada yang bernama Panglima Jilah yang mati-matian membela pembangunan IKN di Kalimantan, yang siap menghadapi siapapun yang menghalangi pembangunan IKN, termasuk kemarin ini panas karena sosok Rocky Gerung yang mengkritik IKN yang notabene menurut dia ini dieksploitasi oleh asing. Namun di balik itu semua kini muncul panglima-panglima Dayak lainnya yang membantah si Panglima Jilah ini, guys, dan memberikan statement yang menurut saya adalah sangat menohok sekali terhadap si Panglima Jilah itu, guys. Ya, sosok Panglima Pajaji yang menyebutkan tak perlu pasukan untuk hadapi Panglima Jilah. Tentunya nanti kita akan melihat sebuah video berita yang diunggah oleh sebuah kanal YouTube yang berjudul demikian, guys. Bentrok antar suku Dayak, Panglima Pajaji dan Rocky beri balasan menohok pada Panglima Jilah. Ya, untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Nanti kita akan simak bersama-sama videonya secara lengkap. Lalu kita akan coba tarik esensi apa sebenarnya yang ada di dalam video tersebut. Langsung saja cekidot. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Ya, Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya. Untuk saudaraku Panglima Jilah, ingat saudaraku, Anda sendiri yang mengatakan bahwa Kalimantan itu adalah paru-paru pembelaan Rocky Gerung, guys. Anda sendiri yang berteriak sana sini kemari, menyuarakan jaga tanah adat kita, jaga tanah air Kalimantan, dan tolak dan stop itu pembalakan hutan, pembabatan hutan. Tapi Anda malah menyetujui mega proyek terbesar yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu IKN. Itu adalah mega proyek terbesar yang meraup sekian puluh ribu hektar tanah kita yang ada di Kalimantan. Seharusnya Anda itu nolak Pembelaan Rocky Gerung, guys. Apakah Anda tidak tahu? Maka leluhur tidak memberitahu Anda bahwa pertumpahan darah terbesar yang akan terjadi di Kalimantan itu disebabkan oleh mega proyek IKN. IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan, diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu theatrical, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya?
yang pernah berkali-kali mengundang saya. Dua Panglima Dayak berbeda pendapat terkait kasus Rocky Gerung. Meski dilaporkan oleh banyak pihak, Rocky Gerung tetap dibela oleh sekelompok Dayak yang lain, yaitu Panglima Pajaji. Sebelumnya, Panglima Jilah ikut menyerang Rocky Gerung karena mengucapkan bajingan tolol ketika mengkritik program Jokowi yang dianggap menjual IKN kepada Cina. Meski Rocky diancam untuk dipolisikan, namun Rocky Gerung tak goyah untuk tetap mengkritik pemerintah. Jadi kenapa sampai kalimat itu keluar waktu itu? Jadi itu adalah acara konsolidasi buruh untuk aksi hari ini, itu 10 Agustus tuh, 1 juta buruh. Di dalam program itu ada sesi seminar. Saya diminta oleh buruh untuk memberi beberapa kritik konseptual terhadap dua hal. Satu IKN, dua Omnibus Law. Supaya mereka punya argumen untuk bertengkar dengan menteri itu. Jadi konteks saya adalah menerangkan di mana buruknya Omnibus Law dan di mana cacatnya IKN. Oke, terus kenapa sampai keluar kata-kata yang dianggap kasar oleh masyarakat itu? Itu konteks orang mau demo. Masa mau demo dikasih kata-kata yang tidak membakar? Kan mesti membakar kan, semangat. Jadi memang ada keinginan untuk memprovokasi mereka. Bukan memprovokasi. Situasi itu, situation call for decision itu. Jadi decision saya, keputusan saya, oke, saya pakai kalimat itu. Supaya ada semangat. Karena itu saya mesti ucapkan bahwa Omnibus Law dan IKN itu produk kebijakan dari kalau dia berani debat dengan buruh, kan saya tambahkan di situ kan. Tapi orang cuma anggap saya ucapkan itu tanpa konteks. Padahal sebetulnya itu semuanya adalah hal yang betul-betul saya ucapkan dengan niat untuk memberi kritik setajam-tajam. Ketika Anda mengeluarkan kalimat itu, Anda tentu sangat sadar bagaimana masyarakat memandang kata-kata itu. Yes. Dan ketika ini sampai ke masyarakat, pasti akan menimbulkan pro kontra, menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Anda tahu itu kan? Tahu. Bahkan saya tahu bahwa masyarakat mesti dididik untuk bisa bedain itu. Artinya dididik untuk bedakan tubuh publik dan tubuh privat presiden. Jadi kalau belum bisa bedakan, artinya presiden gagal menyelenggarakan kurikulum demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan pada presiden. Presiden itu peminta-minta suara rakyat. Maka presiden mesti hormati kedaulatan itu. Kalau saya kasih kritik, dia mesti hormati kritik saya itu. Bahkan supaya dia bisa jangan bikin gara-gara, kita sewa anggota DPR untuk jadi watchdog dia, tuh kan. Karena anggota DPR ini adalah anjing penggonggong bahasa Indonesianya. Nanti marah lagi anggota DPR. Ya watchdog begitu kan. Anjingnya mesti gonggongin siapa? Gonggongin presiden, jangan gonggongin rakyat. Kalau Anda dianggap, kata-kata Anda itu dianggap melukai asas kesetaraan dalam demokrasi, karena ketika Anda mengatakan seseorang seperti itu, Anda meninggikan posisi Anda. Memang saya tinggi, saya lebih tinggi dari presiden. Ya, oke guys, itu tadi ya statement yang diberikan oleh sosok Panglima Jilah dan juga Panglima Pajaji ya guys. Dan di sini Rocky Gerung menjelaskan, dia mengklaim bahwasanya beberapa kali dia diundang, bahkan dimintai pendapat terkait pembangunan IKN yang ada di Kalimantan, yang menurut Rocky ini berbahaya dari segi apapun, baik dari segi politik, budaya, dan adat yang ada di sana guys. Namun menurut kita sendiri memang jika dilihat ini IKN seperti pisau yang bermata dua, dimana jika dibangun IKN di Kalimantan, menurut saya ini akan menjadi pergerakan ekonomi yang baru ya untuk Indonesia. Mengingat di sana pasti akan menyedot banyak sekali investor dan menyedot banyak sekali tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi tentunya. Namun di sisi lain pastinya betul sekali yang dikatakan si Rocky Gerung, karena itu pasti akan berimbas terhadap kultural atau budaya yang ada di sana ya, pasti akan lama-lama akan terkikis. Tentunya balasan yang disebutkan oleh Panglima Pajaji menurut saya sih sangat menohok sekali, karena sebelumnya Panglima Jilah mungkin juga sudah menyuarakan tentang melindungi hutan-hutan adat yang ada di Kalimantan dan menyebutkan bahwasanya Kalimantan ini adalah pusat paru-paru dunia. Namun sekarang dengan mendukungnya IKN tentunya ini juga membuat dilema ya menurut saya, karena di sisi lain pasti di situ akan ada pembabatan hutan lagi nantinya.
Oke guys, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai perseteruan ini. Seharusnya sih perseteruan ini harus benar-benar segera ditangani oleh lembaga-lembaga terkait atau bahkan oleh pemerintah ya, agar tidak terjadi gesekan antar suku atau perang suku. Ini sangat riskan sekali ya, mengingat dulu Kalimantan ini juga pernah terjadi seperti itu ya ketika dengan suku Madura guys. Jangan sampai hal ini terjadi peperangan antar saudara, pertumpahan darah. Ini sangat-sangat tidak kita inginkan karena timbulnya gesekan-gesekan di tengah masyarakat memang awalnya yang dibiarkan atau dilakukan pembiaran. Oke guys, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita tentang perseteruan sosok Panglima Pajaji versus sosok Panglima Jila. Teman-teman juga bisa ikut memberikan informasi terkait hal ini. Oke guys, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.